Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar salah satu perkataan Yesus dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan sebelum kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tersebut, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sangat bersyukur kepadamu sebab atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kami ada sehat selalu dan diberkati Tuhan semua karena Tuhan. Oleh sebab itu saat kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, urapi kami semua, supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama hari ini akan tertanam dalam kehidupan kami. Serta kami pun akan mengerti dan memahami isi hati-Mu Tuhan. Memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat ini adalah permintaan dari seorang pemberontak, permintaan dari seorang penjahat atau penyamun yang bertobat di akhir hidupnya dengan meminta kepada Yesus supaya ingatlah akan hidupnya jika Yesus akan datang sebagai Raja, jika Yesus sudah ada di sorga. Yesus pun menjawab, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan tentang Yesus yang tersalib ini di antara pemberontak-pemberontak, di antara para penyamun-penyamun, di antara penjahat-penjahat, ini adalah penggenapan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-12. Artinya, Yesus yang disalibkan di antara pemberontak-pemberontak ini bukan kebetulan. Tetapi Nabi Yesaya sudah tulis lebih dulu. Yesaya telah menubuatkannya dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung dia di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi saat Yesus disalibkan di antara pemberontak-pemberontak, di antara penyamun-penyamun, di antara penjahat-penjahat, berarti firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sudah digenapi. Dan tentang para pemberontak-pemberontak yang disalibkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus, Alkitab berkata, yang pertama, menurut versi Matius, ia pun tulis dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kita loncat pada ayatnya yang ke-44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ayat ini artinya
dua penyamun ini atau dua pemberontak-pemberontak ini turut mencela Yesus, turut mengolok-olok Yesus. Dan yang kedua, menurut versi Markus, Markus pun tulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ayatnya yang ke-32. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi Markus pun tulis sangat jelas sekali bahwa dua orang tersebut juga mencela atau mengolok-olok Yesus. Dan yang ketiga, menurut versi Lukas, baca dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40, firman Tuhan berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayatnya yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Jadi penjelasan versi Lukas ini menyoroti bahwa hanya satu orang yang mengolok-olok Yesus. Hanya satu orang yang mencela Yesus. Sebab yang satu lagi justru menegur temannya yang tersalib bersama-sama dengan dia dengan kalimat, apakah engkau tidak takut akan Tuhan sehingga engkau berkata demikian? Artinya begini, versi Matius, firman Tuhan berkata kedua orang penyamun tersebut atau kedua pemberontak itu sama-sama mencela atau mengolok Yesus. Dan menurut versi Markus, dia tulis juga sangat jelas bahwa kedua orang tersebut mencela Yesus. Tetapi menurut Lukas, yang mencela atau mengolok-olok Yesus atau menghina Yesus itu yang tersalib itu hanya satu orang. Tetapi Alkitab tidak tulis pemberontak yang mengolok Yesus itu ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri. Pertanyaannya, lalu dengan pernyataan-pernyataan tersebut yang ada di atas, yang mana yang benar? Kok berbeda? Jawabannya, semua benar dan tidak ada yang salah atau tidak ada yang keliru dan bertentangan antara pernyataan yang satu dan pernyataan yang lain dari Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa tidak ada yang bertentangan? Kenapa tidak ada yang salah dari pernyataan mereka ini? Sebab pernyataan dari Matius dan Markus itu adalah kisah awal kedua penjahat tersebut. Mereka mencela dan mengolok Yesus. Akan tetapi di kisah akhir, penjahat yang satu itu pun bertobat. Hal itulah yang disoroti oleh Lukas. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-40, penjahat tersebut ternyata Tuhan karuniakan, ia pun takut akan Allah. Lalu ia pun bertobat dari sisa hidupnya itu, datang kepada Tuhan. Bertobat dari dosa-dosanya itu. Puji Tuhan.